Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ila akhiril ayah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kembali mengizinkan kita untuk sama-sama bermuajahah, bertatap muka kembali, tentunya dalam rangka mensyukuri semua nikmat atau karunia yang Allah titipkan untuk kita hingga hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita diingatkan bahwasanya dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita, ketahuilah tidak ada nikmat yang lebih agung dan lebih besar melebihi nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam, Bapak Ibu, itu tidak pernah kita pinta kepada Allah, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di belahan bumi yang lain ada orang-orang yang susah mendapatkannya. Ada orang-orang yang malah tidak diberikan nikmat ini. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saking luar biasanya nikmat iman dan Islam ini, para nabi pun ketika meminta kepada Allah, ada yang tidak diberikan. Contohnya misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kurang apa Bapak Ibu? Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan nikmat iman dan Islam itu kepada anak dan istrinya, agar beriman kepada Allah. Tapi sampai akhir hayat mereka, bahkan anak dan istri Nabi Nuh itu tidak beriman kepada Allah dan Nabi Nuh alaihissalam. Padahal seorang nabi, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam memintakan iman dan Islam, hidayah kepada bapaknya yang membuat berhala itu, agar bertaubat menyembah Allah, tapi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut alaihissalam, istrinya, anak-anaknya tidak diberikan nikmat iman dan Islam itu, padahal diminta oleh Nabi Lut alaihissalam. Bahkan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta agar Allah memberikan hidayah iman dan Islam kepada pamannya, paman yang sudah dianggap sebagai bapaknya sendiri, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini Bapak Ibu tidak pernah menentang dakwah Rasulullah, bahkan menjadi pelindung utama. Selama Abu Thalib itu masih hidup, tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah. Tapi Abu Thalib tidak diberikan hidayah, padahal Nabi berdoa agar diberikan hidayah, namun tidak kunjung diberikan. Bapak Ibu, jika Abu Thalib itu menentang dakwah Rasulullah, mungkin kita bisa ngomong wajar tidak diberikan hidayah. Tapi Abu Thalib barisan terdepan yang mensupport dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga tidak diberikan hidayah itu oleh Allah. Ini membuktikan bahwa hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, bukan hak seseorang dua orang. Murni adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Nah, para nabi meminta Bapak Ibu agar diberikan iman dan Islam itu kepada orang-orang yang mereka cintai. Sedangkan kita ini Bapak Ibu, dari kita lahir kitalah Islam, kitalah iman tanpa kita minta, tanpa kita minta. Maka nikmat mana yang lebih agung, lebih mulia daripada nikmat iman dan Islam? Karena ini menentukan keselamatan kita, baik di dunia, terlebih lagi di yaumil akhir nanti. Oleh karena itulah khotib sangat dianjurkan setiap Jumat itu membaca wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Jangan mati kecuali membawa bersama iman dan Islam. Diingatkan Pak setiap minggu. Maka jangan pernah ada di antara kita ini yang melupakan dua nikmat ini. Nikmat yang kesannya sepele tapi tidak semua orang diberikan. Bahkan kita ini Bapak Ibu, tidak ada yang menjamin kita ini wafat di atas iman dan Islam. Karena semenit bahkan 1 detik ke depan tidak ada yang mengetahui isi hati kita, berubah apa tidak. Dan bahkan Bapak Ibu, orang yang di luar sana yang hari ini boleh jadi mereka itu belum sujud pada Allah, belum tunduk pada Allah, tidak ada yang tahu. Boleh jadi mereka itu wafat dalam kondisi iman dan Islam. Kita yang baru selesai sholat tadi, tidak ada yang tahu juga apakah kita diwafatkan di atasnya atau tidak. Maka tugas kita ini adalah menjaganya, menjaga nikmat ini. Nah, bagaimana cara menjaganya? Kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, cara agar kita tetap bersama dengan iman dan Islam itu adalah dengan cara mensyukurinya. Pertanyaannya lagi, cak mano cara mensyukuri nikmat iman dan Islam itu? Yaitu mempelajari tentangnya. Cak mano cara mempelajari tentangnya? Ya mendatangi majlis-majlis di mana iman dan Islam itu dikaji. Maka ini bentuk syukur kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan duduknya kita ini dicatat selain sebagai amal soleh kita, tetapi sebagai asbab senantiasa tercurahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir nafas dan kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, salawat dan salam kepada Rasulullah yang mulia, yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dianugerahkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada hadis arba'in. Kita masuk ke hadis yang ke 32, berarti iya, makasih Pak. 33 Pak ya. Kalau Bapak Ibu masih lupa ya. Kita hadis yang ke 33 ya. Ya karena kalau lihat batasan ini terakhir kemarin tuh hadis 32. Nah, berarti hari ini 33 ya. Baik. Al haditsu As-Salits was-Salasun. Nah, ini hadis nomor 33. Tentang apa hadis 33 ini Bapak Ibu? Jadi hadis yang ke-33 ini Pak, ini membahas tentang salah satu etika atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana Pak, hukum pidana atau yang biasa kita sebut dengan dakwaan. Nah ini lagi heboh nih Pak, kasus Vina itu ya, kasus Vina. Jadi hadis yang ke-33 ini Bapak Ibu membicarakan tata cara atau hukum kaedah yang berkaitan dengan dakwaan. Jadi siapa yang hari ini diberikan amanah sebagai hakim, sebagai jaksa,
maka ternyata ada panduannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hadis ini. Siapa yang jadi guru, kalau ada muridnya yang bertengkar, itu ada panduannya, Pak. Siapa yang jadi orang tua, yang mungkin anaknya bertengkar, atau yang mungkin kita pernah menyaksikan ada pertengkaran, Bapak Ibu, yang ada orang melapor dan ada pihak yang terlapor. Nah, ini ada panduannya, Pak. Di hadis yang ke-33 ini panduannya itu. Ya. Secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan di dalam hadis kali ini. Kasus yang sedang hangat ini, Pak, ini kan karena saling lapor, Pak. Pihak yang jadi tempat melapor itu, ya wallahu alam, dengan cara apa ya menetapkan seseorang itu menjadi terdakwa, dan dengan cara apa seseorang itu sah disebut sebagai pendakwa. Nah, gitu ya. Tapi kalau mereka sebagai seorang muslim, jika memperhatikan anjuran Rasulullah SAW, ini hendaklah berhati-hati bagi orang yang suka mendakwa, dan bagi orang yang terdakwa, dan bagi orang yang menghukumi dakwaan tersebut. Ya, kita agak pelan-pelan karena ini terkait dengan pidana. Ya, aku juga bukan wong pidana, Pak. Ya, tapi ini panduannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kita baca dulu, Pak, hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat junior. Ya, karena beliau saat itu masih kecil, masih usia belasan, belum sampai usia 20 tahun ketika Rasulullah masih hidup. Namanya Ibnu Abbas. Nama aslinya itu adalah Abdullah, tapi dikenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu itu anak, Abbas itu nama bapaknya. Abbas itu, Pak, pamannya Rasulullah, salah satu paman dari Nabi. Berarti dia ini adalah sepupu. Jadi Ibnu Abbas itu sepupu, sama seperti Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi. Keistimewaan Ibnu Abbas ini, Pak, beliau ini sikok-sikoknya sahabat yang didoakan Nabi secara langsung agar menjadi ahli Quran. Dipegang dada dan dipegang kepalanya oleh Rasulullah, lalu kemudian Nabi berkata sambil berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi kalau nak doakan anak, doakan cucu, praktekkan seperti doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini, Pak. Pegang dadonya, pegang ubun-ubunnya, doakan Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, jadikan anak ini orang yang paham agama dan paham takwil, paham Al-Quran, isi Al-Quran. Itu cara Nabi mendoakan anak. Dan itu kalau bisa, Pak, didengar oleh anak itu. Jangan pas dia tidur. Kalau bisa didengar oleh anak, itu bisa menjadi afirmatif. Ya. Jadi ibaratnya seperti sugesti bagi anak tersebut. Jangan malu doakan anak itu. Bahkan ada seorang ulama, saya lupa namanya, mengatakan gini, selama ini, Pak, kita mendengar anak durhaka, ya. Tapi ada, Pak, orang tua durhaka. Siapa dia? Orang tua yang tidak pernah mendoakan anaknya. Itu orang tua durhaka. Hati-hati. Ya. Kapan mendoakan anak? Tiap hari. Tiap hari. Anak pun durhaka kalau tidak mendoakan orang tuanya. Ya. Kalau hari ini kita sempat lupa, tiap hari ini libur dulu, jangan. Tiap hari, karena kita tidak pernah tahu pas kapan doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Ibnu Abbas, Pak. Dan doa Nabi itu terkabul, Pak. Ibnu Abbas menjadi ahli Quran. Bahkan Ibnu Abbas dianggap sebagai syekhnya para ahli Quran. Selain Ibnu Mas'ud, Ka'ab bin Malik,
dan beberapa sahabat lain, Hudzaifah maulanya Hudzaifah dan sebagainya. Kali ini Bapak Ibu sekalian, Ibnu Abbas ini meriwayatkan seperti ini. Kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah itu bersabda. Apa kata Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah, lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwalin qaumin wa dima'uhum, ya. Seandainya, kata Rasulullah, seandainya tiap-tiap manusia itu Pak diberikan atau dikabulkan dakwaannya, di si A ngadu, si B ngadu, si C ngadu. Seandainya tiap-tiap orang itu Pak, setiap kali dia ngadu dikabulkan aduannya tadi, dakwaannya tadi, Pak Ahmad ngadu, Pak Budi ngadu ke polisi, ke hakim, ngadu gak lo Pak? Kata Nabi, seandainya setiap orang itu setiap kali dia ngadu dikabulkan aduannya, dakwaannya tadi, maka nanti setiap orang akan gampang sekali Pak mengadukan orang lain dengan cara menggugat harta dan darah orang tersebut. Jadi misalnya Pak, hari ini tiap wong ngadu dikabulke tanpa ada embel-embel, tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, ngadu ke sekta. Pak polisi, ayam aku hilang. Oh ya, kita cari siapa yang maling itu, dah tangkap, ganti kau. Orang itu belum diadili, orang itu tidak ada bukti, tidak ada saksi, tapi dikabulkan dakwaannya tadi tanpa ada proses peradilan, tanpa proses pengadilan, maka gampang sekali Pak, tiap orang akan ngadukan orang lain, dan aduan tersebut akhirnya merugikan harta orang lain dan bahkan merugikan harga diri dan kehormatan orang lain. Nah, ini kata Nabi itu Pak, seandainya setiap orang dikabulkan setiap kali dia buat laporan, setiap kali dia buat dakwaan, maka tiap orang akan bebas ngadu dan akhirnya dia zolim, ngambil harta orang dan bahkan merendahkan harga diri dan kehormatan orang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan gini, walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i, hendaklah kata Nabi bagi orang yang mendakwa itu yang ngadu, hendaklah bagi orang yang ngadu, bagi orang yang melapor, dia membawa bayyinah. Bayyinah itu membawa bukti. Jadi tidak gampang diterima, bukan asal-asal diterima, tapi yang ngadu baru diproses aduannya kalau dia membawa bayyinah, membawa bukti. Ya. Wal yaminu ala man ankaro, dan orang yang didakwa, orang yang dilapor oleh pelapor tadi, untuk membuktikan dia itu bebas dari laporan tadi, dia hendaklah bersumpah. Ya, jadi gampangnya itu supaya kehidupan kita ini tertib Pak, tidak asal adu dan tidak asal aduan itu diterima. Ngadu hak kita boleh, tapi tidak semua aduan itu diterima, kecuali yang ngadu itu bawa bukti, dan yang diaduk itu boleh bela diri. Salah satu, bukan bela diri silat, bukan ya, boleh dia membela diri, salah satunya dengan bersumpah. Oke, nah sekarang kita jelaskan Pak, sebatas itu omongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang gini Pak, dari hadis ini Bapak Ibu, setidaknya ada beberapa penjelasan. Pertama Pak, dari hadis ini pertama,
menunjukkan bahwa Islam ini benar-benar agama yang komplit, Pak. Islam ini benar-benar agama yang syamil. Syamil itu menyeluruh. Arti menyeluruh itu berarti segalanya itu ada di dalam agama ini. Kamil, sempurna. Mutakamil, dan dia menyempurnakan. Apa sih Pak yang tidak ada dalam agama kita ini? Ada galo Pak. Maka kita jangan pernah berpikir Islam ini cuma mengajarkan ibadah ritual baik. Seolah-olah yang identik dengan Islam itu cuma sholat, puasa, zakat. Tidak Pak. Islam ini mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Bukan cuma ibadah, tapi juga bermuamalah itu diatur Pak. Ada halal haram. Bahkan dari hal yang terkecil, masuk WC, keluar WC, nak tidur, sebelum tidur, bangun tidur, itu ada aturannya Pak. Ini menunjukkan Islam ini agama yang lengkap. Coba cari agama lain, mohon maaf, Islam lengkap. Seluruh aspek kehidupan kita ini diatur dalam Islam, ya, diatur lengkap, detail. Dan termasuk Bapak Ibu sekalian, yang diatur dalam agama kita ini masalah ekonomi misalnya. Cak mano supaya ekonomi kita ini tertib, cak mano supaya dalam berekonomi itu tidak zolim, tidak boleh riba, jangan gharar, jangan ada ihtikar, jangan ada najasyi, penipuan dalam itu. Islam juga Pak mengendalikan ekonomi. Cak mano supaya harta itu tidak hanya diam di orang kaya. Ada konsep zakat namanya. Zakat ini dibagi lagi kepada siapa, tidak asal zakat. Ya, yang diamanahkan untuk mengelola zakat kepada siapa orang-orangnya diatur Pak. Tertib. Ada aturan. Agama mana yang punya aturan seperti ini? Masalah politik, tidak boleh alergi. Bersiasat, itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Politik itu siasat. Ya, nah, adapun nanti tergantung kondisi setiap negara, bagaimana sistem politiknya. Tapi spiritnya itu keadilan, kesejahteraan, kebaikan, kemanfaatan, itu yang diatur dalam politik kita terapkan, karena spiritnya itu seperti itu. Bajunya, pakaiannya terserah, diatur dalam agama kita. Bahkan sekarang lagi heboh nih Pak, bunyi ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini mau ditantang oleh orang. Wah Pak, Bapak pernah tidak nantang Quran? Boleh tidak nantang Quran? Boleh. Quran, bahkan Quran sudah sejak lama nantang gitu galau-galau. Quran tuh nantang. Sekarang siapa yang siap menerima tantangan Quran? Zaman ini hari Pak, orang-orang Barat itu menantang Al-Quran. Apa tantangannya? Sekarang ini Pak, ketika Al-Quran turun, itu kan kondisi masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang hobi bersastra, bersyair, ya, hobi menyampaikan ya syair-syair. Turunlah Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran turun, kondisi masyarakatnya itu heboh dengan yang seperti itu. Ya. Sekarang ini Pak, kita ini hidup bukan pada masa sastra lagi. Kita hidup ini bukan masa syair lagi. Kita hidup sudah masa teknologi industri. Orang-orang sekarang sudah melek pikiran mereka. Sekarang nih Pak, sudah masa AI, Artificial Intelligence. Kalau Bapak ngomong bahasa Sekayu, itu dimasukkan di AI itu Pak, pacak Bapak langsung ngomong bahasa Inggris. Video itu. Sekarang nih kita sudah masa teknologi. Ilmu kedokteran semakin maju. Sekarang ada kasus bayi tabung, suntik KB. Ini masalah-masalah modern Pak yang kita hadapi hari ini. Pertanyaannya, Al-Quran tuh masih pacak dak?
menjelaskan dan menjadi huda petunjuk bagi kasus-kasus modern hari ini. Maka kita harus melek terus. Tentu kita yakin Al-Quran ini solihun likulli zaman wa makan. Al-Quran ini selalu update, selalu cocok, selalu bisa merespon perkembangan zaman. Kita yakin itu Pak, dan kita bisa buktikan itu. Termasuk Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa Islam ini dengan Al-Quran benar-benar menyangkup seluruh lingkup masyarakat kita. Kehidupan kita diatur Pak. Jadi jangan risih sampai ada omongan cak ini, kalau nak ngomong agama di masjid jangan di pasar. Ini salah Pak. Agama ini harus dibawa di seluruh aktivitas kehidupan kita. Kalau bukan agama yang ngatur kita, apa lagi? Ya, ini pas di pasar tidak boleh Pak, haram. Kau nak ngomong agama haram, masjid sana nak ngomong halal haram. Ini tidak ngerti agama. Islam ini beda, spesial dari agama lain. Seluruh lini kehidupan kita diatur dalam agama ini. Termasuk Bapak Ibu dalam masalah hukum pidana, laporan-laporan cak ini. Ya, ini hadis ini menunjukkan bahwa Islam ini agama yang lengkap, padat, paripurna, sempurna, kamil, syamil, mutakamil. Ya, jadi Islam itu bukan cuma masalah fikih, ibadah, bukan. Lengkap seluruhnya. Tinggal kita galak tak belajar. Mau apa tidak kita belajar. Ya, itu yang pertama Pak. Hadis ini mengungkapkan hal tersebut. Bahwa Islam itu agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek, termasuk mengatur masalah pidana atau pelaporan-pelaporan yang sifatnya permasalahan yang terjadi di antara manusia. Yang kedua Pak, hadis ini memberikan isyarat bahwasanya Islam itu menjaga segala sesuatu yang melekat kepada manusia, yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia, dan itu tidak boleh diembek, tidak boleh dirampas, tidak boleh direbut. Apa itu Pak? 4 hal yang paling berharga pada diri kita. Pertama adalah darah. Darah ini Pak haram Pak. Kita ini masing-masing punya darah, punya nyawa. Haram darah dan nyawa kita ini diambil paksa oleh orang. Bahkan kita menumpahkannya sendiri pun tidak boleh. Karena yang memberikan darah dan nyawa itu Allah, dan Allah lah yang berhak ngambil nyawa itu. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ada hadisnya itu. Darah pertama. Yang kedua Pak, harta. Harta yang kita miliki tidak boleh diambil orang secara paksa. Seseorang yang mempertahankan darahnya, mempertahankan hartanya untuk tidak direbut orang, orang tersebut kalau mati wafat dalam kondisi fisabilillah. Pima ini hari Pak, yang lawan begal mati begalnya, dia yang tangkap polisi Pak. Kalau dalam hukum Islam tidak, kita bela diri Pak. Masa nak kita tunjuk ke? Nah, bela ya mati kita Pak. Pencuri masuk ke dalam rumah kita, berkelahi gitu Pak, begulet, terbunuh gitu dalam rangka melindungi apa yang kita miliki, hak kita dianggap wafat fisabilillah. Saking Islam itu menjaga hak kepemilikan individu itu. Darah, nyawa, harta. Yang ketiga yang tidak boleh diambil orang itu adalah harga diri kita Pak. Setiap kita ini harus punya harga diri. Apa? Nilai diri kita, kehormatan kita. Tidak boleh kita tunjukkan sama orang, dan kita pun tidak boleh merendahkan harga diri orang. Ya, kalau kita sudah merendahkan orang, berarti kita tuh sudah ngecap orang itu tuh di bawah kita Pak. Sedangkan hal tersebut dilarang oleh Allah. Ketika kita menganggap orang itu lebih rendah dari kita, entah karena pendidikannya, entah karena jabatannya, entah karena keturunannya, kan rata-rata seperti itu Pak. Orang yang zalim sama orang itu biasanya
Orang yang meremehkan orang lain itu biasanya dia ngukur orang itu dengan dirinya. Kau tuh tidak pantas. S3 kau tuh tamat SD. Kau tuh anak buahku. Nah ini Pak, bahaya Pak. Ya. Saat itu kita sedang mengambil harga diri orang. Kita sedang merendahkan derajat orang. Padahal Allah mengatakan yang paling tinggi derajat kita ini Pak di hadapan Allah tuh yang paling takut dengan Allah. Kita nih duduk cak ini nah Pak. Ya. Yang paling mulia itu bukan yang megang mic. Yang paling mulia juga bukan yang mendengar. Yang paling mulia di antara kita juga bukan yang paling paham, bukan. Bukan juga yang mengerti, bukan, tetapi yang paling takwa. Siapa yang ada rasa takut dengan Allah? Takwa itu makna paling ringkasnya itu takut. Orang yang takut itu berarti bertakwa dia. Ya, itu yang paling mulia. Nah, saat kita memperlakukan orang itu dengan cara merendahkan harga dirinya, kehormatannya, pendidikannya, jabatannya, lalu kita zolim dengan dia, maka saat itu kita sedang menentang Allah. Nah, itu haram hukumnya Pak. Ya, nyawa, harta, kehormatan. Ini yang keempat Pak, akal. Akal kita ini Pak, jangan pernah pikiran kita, ya, jangan pernah kita masukkan sesuatu yang negatif, yang buruk, apalagi akhirnya jadi candu. Ini baru tadi Pak aku ngomong di kampus dengan para mahasiswa. Aku ngomong saya ini mendengar juga ada seorang profesor ngomong, apalah yang bisa mengalahkan orang cerdas dan orang pintar? Yang paling bisa orang pintar Pak, sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, sesoleh apapun dia akan jadi orang lolo, dak katik guno kalau dia lah kecanduan Pak. Kecanduan apa Pak? Sepintar-pintarnya orang, ya, secerdas-cerdasnya orang Pak, sesoleh-solehnya orang, kalau dia lah sudah kecanduan hal-hal yang negatif, jadi lolo Pak. Pecah iwak tempalo dalam gelok uji almarhum. Seperti ayam sakit Pak. Kalaulah contoh kecanduan slot. Kecanduan slot itu Pak, bapak nak buyan-buyan ke lawang itu Pak, memang buyan dia. Tapi dia tidak terima. Kenapa? Kalaulah kecanduan, candu Pak. Profesor yang pintar, seorang ulama yang soleh, kalau dia lah kecanduan hal negatif, dia bukannya tobat, dia akan mencari pembenaran terhadap perbuatan negatif yang tersebut. Ya. Nah itu dia sudah merendahkan akal dia yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kapan diharamkan itu? Ketika di padang Arafah. Nih sebentar lagi nih, tanggal 10 Zulhijjah. Tidak lama lagi, kurang lebih sekitar 2 minggu lagi, itu ada momentum Pak. Selesai wukuf di Arafah, itu ada khutbah. Nabi berkhutbah. Di antara isi khutbahnya itu adalah inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, harta kamu, nyawa kamu, kehormatan kamu, haramun alaikum, haram ditumpahkan, kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini. Kahurmati baladikum hada, seperti haramnya negeri ini. Tidak boleh. Ya. Nah, hadis ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan kepada kita, orang yang dikit-dikit ngelapor dan dia melapor tanpa bukti, dan yang tempat ngelapor itu nerima laporannya, dia saat itu sedang zolim sama orang lain. Kalau dia tidak menerapkan aturan ini Pak, ya, tidak menerapkan aturan ini. Bayangkan saja Pak, kalau misalnya kita ngelapor ke sekta, Pak Sekta, aku ngelihat tetangga aku tuh berzina. Lalu apa ininya? Sekta ngambil keputusan apa kira-kira Pak? Diapukannya oleh sekta. Kalau dalam hukum Islam, pelaporan terhadap zina itu tidak sepele Pak.
harus disaksikan oleh 4 saksi. Berarti 4 orang ini ngelihatnya wong itu berzina, Pak. Mak mana coba nonton wong berzina? 4 harus. Ya kan? Walladzina yarmunal muhsanat dalam Al-Qur'an itu kan. Dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik itu secara khusus, secara umumnya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan atau laki-laki itu berzina, hendaklah dia mendatangkan 4 orang saksi. Ini bayinahnya itu Pak, 4 orang saksi, buktinya itu. Kalau kurang tidak diterima Pak persaksian itu, ya. Kalau seandainya dia tidak mendatangkan saksi atau saksi palsu, dia dihukum. Apa hukumannya? Samanina jaldah, 80 kali cambukan. Dicambuk 80 kali. Dan bukan cuma itu Pak, orang yang menuduh tanpa bukti, tanpa saksi, selain dia dicambuk, dia dianggap sebagai orang fasik, dan saat itu persaksian dan sumpahnya kapan baik tidak boleh diterima. Jadi orang ini tidak boleh dipercaya lagi Pak, apalagi dalam hal menyampaikan ilmu. Itu bahayanya Pak, ya. Nah, jadi kita jangan sembarangan zolim, ya, menuduh orang lain tanpa aturan, ya. Ini poin yang kedua dari hadis ini. Nah, yang ketiga Pak, nah, ini kita baru masuk ke konteksnya. Poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita aturan terhadap laporan-laporan. Apa itu Pak? Hendaklah setiap pendakwa, setiap orang yang ngelapor, ya, bukan sekedar aturan, wajib bagi orang yang melapor itu, ketika dia melapor, al-bayyinatu 'alal mudda'i, bagi para pendakwa, bagi para pelapor, hendaklah dia ketika ngelapor membawa bayyinah, membawa bukti. Nah, bukti itu Pak, atau dalam istilah KUHP itu disebut alat bukti, bisa apa baik. 4 orang saksi itu kalau mak ini hari Pak, ya bisa. Tapi kalau lah ada CCTV tidak perlu lagi, sudah disaksikan banyak uang. Ya, jadi bukti itu banyak macamnya. Ada bukti fisik, bukti verbal, bukti non fisik, bisa. Nah, hendaklah para hakim atau pihak-pihak yang memang diberikan wewenang mendengar para pelapor atau memutuskan laporan ini diterima atau tidak, hendaklah mereka menanyakan bukti. Nah, kita Pak, aplikasinya cak itu juga. Kalau ada kasus orang bertengkar, si penuduh atau pendakwa ini menuduh si B, si A menuduh si B, maka si A ini harus kita tanya, bukti kau apa? Buktinya apa? Sebelum ke masalah pidana, masalah yang sepele saja Pak. Misal Pak, ada seorang ustadz menuduh ustadz itu menyampaikan ajaran sesat. Si ustadz itu sebagai penuduh wajib dia mendatangkan bukti. Apa dia? Kau ngomong ustadz itu sesat, apa? Ya. Jangan meloi ustadz-ustadz ahli bid'ah. Dia harus kasih bukti dong, apa bid'ah itu. Dia harus ngasih kejelasan di mana bid'ah dan sesatnya ustadz itu, kiai itu. Kalau tidak, ini akan berhadapan dengan Rasulullah. Dalam satu riwayat dikatakan salah satu musuh Rasulullah itu Pak, ya, itu ada tingkatannya Pak. Nanti ada musuh yang akan jadi musuh Nabi di hari kiamat itu, ya, diantaranya adalah orang yang menyakiti ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu adalah orang yang non muslim, orang kafir yang tinggal di dalam perlindungan pemerintah muslim. Bule misalnya datang ke kita, resmi dia masuk Pak ke negeri kita nih, jangan dibabeti, dimalingi misalnya, dimbei barangnya, itu jadi perlindungan, itu akan jadi musuhnya Rasulullah. Dan diantara berikutnya itu adalah ini Pak, orang-orang yang suka melapor, ya, mendakwa orang lain tanpa adanya bukti, itu akan jadi musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada bukti. Saking hebatnya bukti ini Pak, ada kisah ini Pak. Mungkin Bapak Ibu sudah yang mendengar tuh.
Tahu Ali bin Abi Thalib Pak ya? Ali bin Abi Thalib itu Pak, ketika beliau jadi khalifah itu kalau sekarang levelnya itu presiden Pak. Tapi ya tidak seperti presiden sekarang, kedudukannya lebih tinggi lagi. Khalifah itu dia ngurusi agama, dia ngurusi peradilan, dia ngurusi pemerintahan, dia ngurusi keamanan, semua Pak. Jadi Pak, Ali bin Abi Thalib ini ketika dia jadi khalifah, beliau ini punya baju besi Pak, baju besi yang biasa dipakai perang. Ini baju besi kesayangan beliau Pak, baju kesayangan beliau. Nah suatu ketika Pak, beliau ini nyari-nyari, manalah baju besi aku nih. Ternyata baju besi beliau ini hilang Pak. Baru ketahuan ternyata baju besi beliau ini dimaling orang Pak, dicuri Pak oleh orang. Dan tahulah beliau yang nyurinya itu, yang malingnya seorang Yahudi, tetangga dia dewek. Yahudi Pak. Bayang ke Pak, seorang presiden kemalingan Pak. Mano pas pampresnya coba kira-kira. Khalifah itu tidak aja sekarang Pak, motonya be susah. Umar bin Khattab itu Pak, presiden yang menguasai sepertiga benua. Jazirah Arab itulah dikuasai pada masa Umar bin Khattab. Dulu Pak, kalau nak nemui raja itu bulan-bulan Pak, nak nemui raja Persia, Kisra, ngirim surat dulu. Ketemu ini lama Pak. Nak ketemu raja Romawi, lama. Ketemu raja Yaman, lama. Tapi Pak, pernah raja Yaman, raja Persia itu datang ke Madinah, nak nemui khalifah, seorang pembebas Palestina yang bernama Umar bin Khattab. Di manalah istana Umar bin Khattab? Dalam pikiran mereka, istana Umar bin Khattab tuh khalifah tuh seperti mewah betul ya. Kaget bukan main Pak pas masuk Madinah itu. Ternyata gundukan-gundukan, plesteran-plesteran biasa. Akhirnya nanya, di mana tempat istana khalifah? Istana, kata orang, dah ada istana. Kalau kau nak namanya khalifah, dah. Hah? Sederhana Pak, biasa. Ngetok pintu, ndak katik penjagaan, ndak katik barakuda, ndak ada macam-macam. Ngetok pintu, ndak ada yang nyaut. Ternyata ada yang tedo di sebelah pohon kurma ini. Pikirnya ini yang jago pintu. Hei, mana khalifah? Ngapo kau siapa? Aku raja ini. Oh, duduk sini. Kau siapa? Ya, ini aku yang kau cari nih. Khalifahnya duduk Pak. Oh, dak kelemah Pak, raja-raja tadi yang bawa. Saking, jadi Islam itu mulia saat itu bukan karena harta benda dan sebagainya, tapi karena kehormatan yang dimiliki oleh mereka, karena keadilan yang dihadirkan oleh para penguasa Islam saat itu. Termasuk Ali bin Abi Thalib Pak. Ali bin Abi Thalib seorang khalifah itu kehilangan baju besi Pak. Dan Ali tahu yang malingnya itu adalah, kalau main ini Ali langsung ditangkap kan? Ali tidak Pak, diadili dulu Pak, diadili. Saat itu ada pengadilan, dilaporkanlah Pak oleh Ali bin Abi Thalib, disidang kelah Pak. Dah dipanggillah orang Nasrani tadi. Benar baju besi ini punya kau? Benar. Berani bersumpah? Berani. Kata Ali, tidak, itu punya aku. Jadi Ali di pengadilan Pak, khalifah di pengadilan. Singkat cerita Pak, Ali ini ditanya oleh hakim, apakah khalifah punya saksi, punya bukti bahwa baju besi ini punya khalifah dan si Yahudi ini yang mencuri. Mikir Pak, siapa saksinya ini yang maling ini kan? Tapi benar yang mulia, itu punya aku. Udah baca ngaku-ngaku, sekarang apa buktinya ini punya kau dan apa buktinya si Yahudi ini maling? Tidak kate Pak, tidak bisa ada yang membuktikan itu Pak. Akhirnya apa Pak? Nyerah si hakim, akhirnya memenangkan Yahudi tadi. Dan Ali diam, memang kate bukti. Ya sudah, kalah aku memang. Kalau gitu Pak, pecah palanya dah. Punya kita ya nih. Akhirnya Pak, si Yahudi tadi ngomong, ngaku dia, bener, aku maling tadi yo. Cuman aku penasaran baik, ngapo hakim, ngapo khalifah, kamu tidak ngelawan?
padahal ini benar punya Ali. Udah baca, itulah ajaran Nabi kami dan itulah syariat agama kami. Dilepas ke nyawa baju tadi, masuk Islam Yahudi tadi. Begitu adilnya sistem peradilan Islam itu. Ya, kalau ini diterapkan, Pak, si hakim itu tidak peduli siapa yang disaksikan. Presiden diadili, Pak. Ya. Coba hakim mana berani ngadili presiden? Yang presiden, anak presiden beda berani diadili. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dalil al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, hendaklah orang yang mengadu, mendakwa punya bukti. Punya bukti. Kalau tidak cak itu, Pak, tidak tertib kehidupan kita ini. Tidak tertib kalau tidak kata hukum. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi orang yang terdakwa habis ya. Gimana, Bu? Lewat 12 ya, Pak ya? Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi melanjutkan wal yaminu 'ala man ankaro. Bukan berarti orang yang dituduh itu pasif. Tidak. Dia boleh menentang, dia boleh menolak dakwaan itu. Dia ini terdakwa kan? Cak mana caranya? Bersumpah. Bersumpah. Makanya lihatlah di sidang-sidang tuh, Pak. Semuanya bersumpah. Jadi misalnya si Yahudi tadi, Pak, bersumpah dia. Tapi sumpahnya palsu. Nah, makanya kita mungkin bertanya-tanya, Ustaz, cak mana? Kalau cuman bersumpah baik, orang yang terlapor itu pacak baik dia palsu. Nah, itu soal lain, Pak. Makanya dalam hal ini yang dikuatkan di dalam sebuah peradilan itu bukan sumpah, tetapi bukti. Jadi mogolah dia ini berbusa-busa bersumpah si terlapor ini, Pak. Kalau buktinya pas, cocok, maka si hakim wajib memenangkan pendakwa, bukan yang terdakwa. Atau si terlapor ini yang terdakwa ini ngakui, maka sumpahnya tadi kalau dia seorang muslim dia wajib didera. Jadi orang yang sumpah palsu itu, Bapak Ibu, dosanya besar. Dosa sumpah palsu itu ya. Dalam Al-Quran itu dikatakan wa hafidhu aimanakum. Hendaklah mereka menjaga lisan mereka dari sumpah-sumpah mereka. Ya, dalam hukum Islam itu orang yang bersumpah palsu takzirnya luar biasa, Pak. Ya, takzirnya, hukumannya itu luar biasa. Berat sekali. Makanya jangan gampang-gampang kita bersumpah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, wal yaminu 'ala man ankaro, bagi orang yang didakwa, yang diadu ke, dia bersumpah untuk membuktikan dia itu tidak salah. Itu yang pertama. Ya kalau sekarang kan ya artinya ini tidak kaku. Diperluas hukum itu. Ya boleh dia mengadakan saksi atau menolak bukti tadi dengan pembuktian yang lain. Ya boleh, tidak kaku. Tidak harus seperti ini, ya. Ini hanya metode Islam, metode Rasulullah, ya. Hendaklah setiap pengadil menetapkan posisi yang paling adil. Dia berada di tempat yang paling adil, yaitu bagi orang-orang yang melapor ditanya buktinya, dan bagi orang yang terlapor boleh membela diri. Salah satu cara bela dirinya itu adalah dengan bersumpah. Nah, kalau dia bersumpah palsu, ya, itu ada hukuman yang berbeda. Orang bersumpah nih kan, cak mana membuktikan dia sumpahnya palsu apa tidak, Pak? Itu susah. Maka sikok-sikoknya cara adalah menguatkan alat bukti. Nah, tapi kalau lihat dari kasusnya Khalifah Ali bin Abi Thalib tadi, ya, satu, karena memang Ali tidak punya bukti yang kuat, tidak punya bayyinah yang kuat. Ya, yang kedua, si Yahudi tadi bersumpah, ya, dan dia bersumpah dan dia mencoba membuktikan bahwa benar baju besi itu punya dia. Nah, karena bukti yang dimiliki oleh Ali tadi tidak kuat, maka pengadilan mau tidak mau. Dan saya yakin, Pak, hakim yang mengadili kasus itu yakin itu punya Ali, tidak mungkin Ali itu bohong. Tapi karena tidak kati bukti, mamano, ya, tidak kati bukti sama sekali. Apa buktinya? Kau melihat nian apa? Si Yahudi tadi ngambeknya, di mana tempat bajunya? Tidak ngelihat, gagal. Ya,
Apa buktinya baju besi itu punya kau? Ini. Tapi Yahudi itu bisa ngomong, ini punya aku juga. Gagal. Kalah, Pak. Ya. Nah, ini bentuk bagaimana Islam itu sangat menghargai individu orang, baik yang melapor atau yang terlapor. Ya. Nah, walaupun sekarang banyak berseliweran sumpah-sumpah palsu, nah itu besar sekali hisabnya kelak di yaumil kiamah. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu kita cukupkan pasnian ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.